kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Berbagi pengalaman khususan terkait sekolah. Cerita dong, gimana kok bisa akhirnya cita-cita tuh benar-benar as what you hope, as what you wish gitu. Saya merasa wow, ini sesuatu yang di luar imajinasi saya ya, maksudnya kayak tapi lebih ke memanusiakan manusia yang ada di sana gitu. Tapi ide dan gagasan apa yang diberikan oleh yang kita fokuskan itu adalah melengkapi, menulis esai dengan baik dan inspiring dan iya, orang saya di sini kan juga didukung suami ya, bahkan nganter mungkin. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Utek-utek. Kita ajarin seorang ibu Gilang di depan kita utek-utek. Baiklah, utek-utek jari. Teh Gilang, apa kabar? Kabar baik Teh Ruli, terima kasih banyak. Kang Teteh, di kesempatan kali ini episode Ajib kita kedatangan seorang ibu Made Gilang Wargiawati STMSC. Sebenarnya satu lagi sih, PhD di hadapan kita, dan beliau seorang analis sumber daya manusia aparatur yang bertugas di BKD pastinya dan di bidang pengembangan aparatur. Nah, tapi kita sapanya Teh Gilang aja deh, walaupun beliau sebenarnya dari Bali sih. Kalau Bali harusnya jangan Teteh, dak? Apa atau? Kalau masih muda ya, jadi anggapannya masih muda. Itu G Gilang. Makasih ya udah berkenan hadir, meluangkan waktu setelah beberapa kali agak cancel karena dirinya sibuk dan satu dan lain hal. Terima kasih juga sudah mengundang Teh. Teh Gilang kesibukannya sekarang apa nih? Di Bangtur, di tim Dilan kan ya? Iya, betul. Di pendidikan lanjutan. Betul. Jadi sedikit bukan mengkoreksi ya, ada updating jabatan. Updating. Jadi saat ini saya sedang bertugas sebagai analis kompetensi. Di tim Dilan di bidang pengembangan aparatur dan kompetensi jabatan. Betul. Penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi. Ya. Karena nomenklatur baru ya. Betul. Jadi harus belum biasa. Makanya cocok namanya analis kompetensi karena ya bidangnya juga udah nama baru, pengembangan aparatur dan penilaian kompetensi. Betul. Diperkuat oleh seorang Gilang. Sebenarnya ini bidang yang sangat baru ya buat saya karena kan kemarin pada saat sekolah program studi yang saya ambil itu sangat jauh dari sumber daya manusia gitu, urusannya tentang penataan ruang, spatial planning, terus tentang public policy, water governance sih terutama. Jadi ya sesuatu yang baru, tapi ya seperti biasa harus belajar, cepat belajar dan happy di tempat baru. And are you happy? The question is genuinely happy. Tenang, happy. Di BKD bisa bikin happy kok, tenang. Oke, karena tanah Sunda, meskipun dirimu kayak Gilang, tapi aku panggil Teh Gilang aja ya. Mangga. Oh, udah bisa bahasa Sunda. Teh Gilang ini namanya sama mirip-mirip kita, maskulinitas sih. Mungkin ada sejarah, tapi kayaknya nggak perlu juga sih dibahas. Panjang. Nah, karena dulu awal-awal Gilang itu identik di seorang maskulin gitu ya, pria-pria gitu ya. Tapi ada seorang wanita cantik di depan kita ternyata. Jadi sejarahnya mungkin karena orang tua ingin anak perempuan yang independen. Ya. Oh, luar biasa. Dan it happens ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Doa, namanya adalah doa, oke? Oke, Teh Gilang. Di episode kali ini tuh kita akan betul tadi beliau dengan jabatannya dan tugas-tugasnya yang sekarang diemban di BKD, khususnya di bidang pengembangan aparatur dan penilaian kompetensi. Tapi yang akan kita bahas, dan episode sebelumnya kita sudah bahas juga dengan tim Dilan lainnya, ada Bapak Jo Monang, ya kan? Beliau sudah panjang lebar tuh memaparkan gitu kan terkait progres apa saja yang sedang digarap ya di Dilan di BKD dalam hal ini, di tim Bangtur dalam hal ini. Tapi
kita culik Teh Gilang saat ini adalah dalam rangka hal lainnya. Iya kan? Apa tuh? Apa tuh? Tadi udah spill sih. Beliau sampaikan bahwa saya sebenarnya hal baru nih katanya di BKD dengan analis kompetensinya yang notabene pasti lingkupnya analis dengan SDMA ya, sumber daya manusia aparatur. Walaupun sebenarnya backgroundnya sekolah kemarin agak-agak jauh juga sih gitu kan, namanya tugas dan kita proses belajar ya Kak. Nah, yang akan kita highlight di sini adalah pengalaman nih. Kita di setiap episode ajib tertentu itu kita pasti akan selalu ikhtiarkan ada episode untuk berbagi ya Teh. Berbagi pengalaman khususan terkait sekolah. Biar teman-teman ini inline dengan Dilannya itu pendidikan lanjutan. Betul. Makanya beliau dengan sepak terjang ya sekolah udah Malang Buana jauh pula gitu ya. Nanti beliau akan cerita. Jadi kita akan korek-korek nih khususan tentang pengalaman beliau melanjutkan sekolah S2-nya, masternya, bahkan mungkin dari S1 dan cerita ya Teh, S1, S2, S3 yang khususnya S2, S3 itu di negeri seberang sana ya. Betul. Jauh banget pula kan? Iya, 14 jam penerbangan. 14 jam penerbangan di Belanda. Nah, nanti kita akan simak dulu nih Teh Gilang ini sebenarnya cerita Teh S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana gitu. Terus kenapa terpikirkan ada di sini dengan jurusan program-program yang diambil? Jurusan planologi ini adalah hal baru. Jadi saya mengenal jurusan ini karena salah satu teman saya bercerita, wah prospektif nih untuk bekerja, jadi saya tertarik untuk masuk ke planologi. Tapi setelah masuk, saya merasa, wow ini sesuatu yang di luar imajinasi saya ya, maksudnya kayak, oh ini ternyata saya tertarik gitu karena sebagian besar dari mata kuliahnya itu terkait dengan ilmu sosial. Bagaimana bersentuhan dengan masyarakat, tidak hanya membangun kota dan membagi-bagi fungsinya ke dalam kotak-kotak, begitulah istilahnya Teruli. Tapi lebih ke memanusiakan manusia yang ada di sana gitu. Bagaimana mereka bisa hidup dengan harmonis, dengan alam koneksinya, dengan kegiatan ekonomi juga tetap berkembang gitu. Jadi ya itu membuat saya semangat sih. Untuk yang S2 gitu ya. Jadi saya sebenarnya ini adalah saya tidak tahu apakah harus menceritakan atau tidak, tapi saya melanjutkan S2 karena pada saat masuk PNS saya melihat kalau PNS itu memiliki lebih banyak kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi motivasi utama saya untuk masuk PNS itu ingin sekolah sebenarnya. Jadi karena saya pada saat sebelum jadi PNS mencoba beberapa beasiswa, tapi setelah saya baca, oh lebih mudah setelah PNS gitu. Mereka punya program afirmatif lah untuk PNS seperti itu. Nah kemudian saya masuk PNS, setelah beberapa tahun akhirnya dapat mengajukan sekolah. Inspirasi saya untuk lanjut kan kadang ada beberapa PNS yang switch ya, ganti gitu. Tapi saya waktu itu di Bapeda bertugas di Bapeda. Perencanaan ya. Betul, di perencanaan, kebetulan itu bidang fisik, saat ini mungkin namanya adalah infrastruktur wilayah. Jadi di bidang infrastruktur wilayah saya bertugas untuk menganalisis rencana tata ruang wilayah. Nah di sana saya melihat bahwa wah ini yang jadi spatial planner ini masih jarang, yang benar-benar fokus gitu, misalnya S1, S2 yang inline. Lalu kemudian saya mikir lagi nih, kalau yang ITB ternyata sudah ada beberapa orang gitu. Jadi saya berpikir apa nih nilai lebih saya ketika saya bersekolah dibandingkan dengan yang udah ada gitu. Tapi tetap inline dengan tugas saya. Saya berpikir seperti itu. Kemudian untuk itulah saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah keluar gitu. Oke, menarik. Planologi, kemarin perasaan dejavu ya. Ada yang bilang juga dari planologi. Di episode sebelumnya ya. Sebelumnya. Itu sekampus gak Teh? Dia seangkatan. Tentu saja dia lebih senior ya. Senior ya. Lebih senior beliau ya ternyata, dan dipertemukan di BKD lagi kembali ya. Walaupun dulu Pak Jumanang juga dari BPD juga ya, sempat menjadi kolega di BP2D, mempengaruhi saya untuk masuk
mempengaruhi, entah dia pengaruh buruk atau baik. Mempengaruhi saya untuk masuk WKD. WKD bukan peneliti. Karena saya memang suka meneliti, saya suka dunia riset, saya suka menggali sesuatu yang baru, belajar dari tempat lain gitu. Kemudian ya itu akhirnya melanjutkan sekolah S2 dan S3 gitu. Luar biasa. Nih, menariknya nih dari seorang Bu Gilang itu tadi dan ini quite often gitu, bahwa beberapa di antara teman-teman yang sekolah akhirnya berhasil nih sekolah S2, S3 bahkan gitu di luar negeri dan dengan bahkan beasiswa, cita-cita mulia di antaranya masuk PNS adalah itu sebagai the bridge gitu lah untuk jalan di antaranya untuk dapat beasiswa, sekolah keluar dan lain-lain, walaupun kan mungkin tidak menutup kemungkinan ya di lapangan pekerjaan lain pun bahkan mungkin kan, walaupun mungkin tidak seluas di PNS karena tadi ada afirmasi tadi ya, ya. Menarik, makanya kenapa beliau ini kelihatannya tadi firm ya, tadi bilang sih agak galak gitu. Emang dirimu galak ya? Jangan pengaruh juga nih ya. Nggak tahu ya, mungkin. Mungkin nggak kok. Baik, Teh, cerita nih ya, setelah S1 kan selesai nih tahun 2004 ya, S1 selesai tahun 2006. Sempat kerja dulu, sempat kerja PNS, di private consultancy. Itu PNS dulu baru lanjut sekolah atau sekolah dulu baru gabung PNS? Itu tuh saya private consultancy kira-kira 4 tahun lah, 3-4 tahun gitu, saya lupa. Kemudian saya apply PNS karena saya pikir ya itu untuk sekolah, dan kemudian tampaknya PNS ini akomodatif ya untuk aspirasi gitu, dan pikiran saya mungkin agak fleksibel ya, meskipun itu akhirnya terbukti salah. Apakah ada penyesalan di balik itu? Tidak saja. Kemudian mendapatkan tugas gitu untuk RT/RW, menganalisis RT/RW kabupaten kota dan mengasistensi mereka. Kemudian ya itu, akhirnya saya tertarik untuk melanjutkan sekolah karena saya pikir tidak cukup nih skill dan knowledge yang saya miliki saat ini, tapi saya perlu untuk improve lah, continuous improvement lah ya. Dulu strategi nih, tiba-tiba nih udah masuk nih PNS dan ternyata cerita dong, gimana kok bisa akhirnya cita-cita tuh benar-benar as what you hope, as what you wish gitu, ketemu bisa dapat beasiswa, tiba-tiba sekolah, prosesnya kemana, caranya gimana? Banyak banget ya pertanyaannya. Ya sebenarnya kalau orang yang tidak mengalami melihat gitu tampaknya mulus gitu ya. Tapi padahal sebelum saya mendapatkan beasiswa yang LPDP pada tahun 2014 saya apply ke beberapa beasiswa gitu. 2 di antaranya saya lulus sampai tahap wawancara. Kemudian di tahap wawancara itu ternyata gagal gitu. Dari sana saya belajar gitu, berefleksi sebenarnya apa yang salah ya, kenapa saya belum lolos ya, padahal menurut saya strong nih proposal yang saya buat gitu. Ya itu, jadi setelah merenung gitu ya, merenung dan merefleksi diri, ternyata persiapanlah yang utama gitu. Sebelum kita menerjunkan diri untuk jadi pemburu beasiswa. Jadi sebagai pemburu kita harus prepare nih apa aja gitu alat senjata kita untuk mendapatkan mangsa gitu. Mangsa itu adalah mangsa adalah beasiswa gitu. Jadi preparation itu sih. Pertama misalnya pada saat kita mencari informasi tentang kampus mana sih yang cocok sama aspirasi kita, keinginan kita ke depan dan rencana karir gitu. Kemudian beasiswa mana sih yang pas gitu, yang memungkinkan kita untuk apply ke universitas tujuan kita gitu. Pada saat itu LPDP belum populer ya, waktu 2012 2013 bahkan baru kalau nggak salah, dan 2014 saya baru ternyata ini ada beasiswa LPDP. Nah itu salah satu bentuk dari persiapan, yaitu mencari informasi, digging information gitu ya. Jadi sebagai pemburu beasiswa kita harus rajin-rajin nih mencari informasi. Namun tentu saja tidak semua informasi ya kita masukkan ya, tentu saja yang relevan dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi fokus.
Kemudian pada saat apa lagi ya? Jadi itu sudah masuk. Kemudian pada saat seleksi, saya tadi bercerita tentang bagaimana saya gagal pada saat seleksi wawancara. Kemudian saya belajar bahwa ternyata saya kurang detail nih dalam mengelaborasi. Misalnya ketika ditanya rencana ke depan nih, karir ke depan seperti apa. Sebagai PNS kan kita sebenarnya udah jelas ya karirnya, tapi ternyata mereka tidak tertarik tuh, nggak tertarik. Oke, saya mau jadi penata ruang ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Mereka tidak apa sih itu gitu, tapi mereka lebih apa sih meaning dari pendidikan lo yang dapat ini untuk kemajuan, misalnya untuk kontribusi di bidang kamu saat ini gitu. Jadi rupanya itu kurang ya pada saat mengelaborasi. Jadi nilai penting atau nilai lebih dari dari proposal kita ke rencana kita ke depan gitu. Itu sih yang saya koreksi dari diri saya gitu. Namun sehingga pada saat interview di LPDP akhirnya saya berhasil sih dalam percobaan pertama ya. Jadi sangat bahagia gitu. Ternyata oke, jadi strategi yang saya buat atau strategi yang saya jalankan pada saat wawancara itu berhasil. Dan ini Teh Ruli, jadi beberapa waktu lalu saya juga bertugas gitu menjadi pendamping pegawai yang ingin apply beasiswa LPDP. Waktu itu bertugas sebagai pendamping mereka untuk cek proposalnya, bukan proposal ya, jadi lebih ke rencana studi karena kebanyakan master ya Teh, master, kontribusi studi dan kontribusi. Hal yang sama ternyata saya temukan Teh Ruli, jadi mereka tuh masih memang sudah jelas ya rencana ke depan, tapi mereka kurang mengelaborasi, masih terlalu kaku gitu dalam pakem-pakem ke-PNS-annya gitu, tidak berusaha kreatif. Misalnya 10 tahun ke depan misalnya saya menjadi madya, sebenarnya bukan itu sebenarnya bukan itu gitu. Misalnya apakah saat ini kamu tidak bisa mengerjakan tugas sebagai madya? Tentu saja mungkin sebagian tugas sudah bisa dilakukan. Tapi apa sih nilai penting, apa yang berubah ketika perubahan yang bisa kamu berikan kepada institusi ketika kamu pergi untuk sekolah, ketika kami berikan beasiswa ini gitu. Kalau LPDP itu sih yang kurang dielaborasi saya pikir, dan yang ternyata ya dari statistik memang ketika wawancara hanya sedikit yang lolos. Bisa cerita Teh dua yang tadi masih belum berhasil gitu ya di dua beasiswa itu, beasiswa mana tuh? Ke New Zealand dan ke Australia. Jadi ada 2 beasiswa, ada dua sebenarnya, ada beberapa lagi sih, cuman itu tidak lolos. Berarti Australia Awards ya kalau Australia. Iya, betul. Iya. Australia New Zealand Awards. ada khusus lagi ya kan, kayak Chevening juga khususon ya untuk misalnya Chevening UK ya? UK, terus kemudian ada satu DAAD lagi yang Jerman, Fulbright Amri gitu kan? Yang ini yang Swedia, Swedish Institute, aku coba juga di situ. Ternyata ya banyak sekali ya, banyak kegagalan, tapi dari kegagalan itu jadi kita bisa belajar. Betul. Tapi yang patut di highlight dari apa yang Teh Gilang sampaikan, pertama tadi nggak boleh malas ya, nggak boleh malas cari informasi. Itu kan jadi sesuatu hal, padahal itu senjata banget kan, pintu gerbang banget gitu ya untuk masuk ke situ. Kalau kita masih bisa malas browsing, padahal udah dikasih link pun masih bertanya-tanya gitu kan. Kenapa tersenyum? Seperti itu. Jadi berarti preparation dan willingness atau the will-nya itu belum benar-benar ada sih sebetulnya ya. Kelihatan kan mungkin seperti itu. Terus catatan yang kedua tadi, ternyata harus pintar mengelaborasikan. Betul Teh, mungkin tidak hanya tadi Teh Gilang sempat bertugas sebagai ini ya, tim bukan bertugas secara tetap ya, tapi intinya membantu lah ya, berkontribusi untuk kontributor lah untuk membantu teman-teman yang pendamping untuk bisa tips and trick lah lolos beasiswa itu seperti itu. Tapi rata memang jebakan Batman adalah ketika para panelis bertanya apa
your next 5 years ahead or 10 years ahead itu jebakan Batman kalau kita nggak ready ya dengan tadi Teh Gilang sampaikan. Saya mau jadi tadi pejabat atau jabatan fungsional, mereka nggak peduli juga ya. Betul. Yang penting apa realnya dengan yang sudah kamu apply nih dengan proposal inline yang akan kamu laksanakan di studi, dan setelah kamu selesai you contribute in what gap dengan fenomena yang ada saat ini ataupun yang akan datang. Teh Gilang dulu one shot ke LPDP langsung dapat itu udah dapat LOA juga. LOA udah dapat. Oh, udah dapat. Dari mana? Biasanya ada beberapa nih. ada 4 LOA. Ada 4 LOA, satu dari universitas dari Inggris, satu dari Swedia, satu dari New Zealand, dan satunya dari mana ya? Lupa. Dari Belanda. Oh, dari Belanda. Tapi yang cocok diantaranya Belanda. Belanda. Ini yang inline. Ada kan di LPDP itu kalau nggak salah sekian besar university ya yang approve bisa gitu kan. Ternyata diantaranya your destiny adalah di Belanda gitu ya. Betul. Aku ingin menambahkan yang tadi ya tentang wawancara itu ya. Jadi pada saat wawancara sebenarnya kreativitas itu penting ya ternyata, dan menjadi diri sendiri itu penting. Meskipun ya menjadi diri sendiri dengan sedikit tweakment, maksudnya menyesuaikan dengan apa sih yang di-require sama pemberi beasiswa gitu. Seperti misalnya ketika kita menerangkan nih soal pengalaman kita sebagai PNS dan dalam kaitannya dengan program studi, terangkanlah dengan detail, dengan antusias, dan dengan benar-benar dengan kata-kata yang nggak terlalu kaku, jadi nggak terlalu PNS, karena kita kan akan memasuki dunia akademis. Jadi jadikanlah pura-puralah sebagai academicians gitu, meskipun kita menjadi diri sendiri, tapi pura-puralah kita sudah menjadi academics gitu. Jadi menggunakan kata-kata yang academics meskipun masih tetap down to earth gitu, karena kita engaging dengan stakeholders yang ada di lapangan gitu. Itu sih tambahannya untuk yang wawancara tadi. Misalnya yang saya lihat dari pada saat simulasi dalam membantu pendampingan, kurang sekali adanya elaborasi, perlu adanya lebih elaborasi terkait dengan tugas apa yang dilakukan, kemudian langkah-langkah pegawai ini perannya itu apa sih pada saat melaksanakan tugas, peran mereka apa, dan betul-betul dideskripsikan dengan detail. Jangan seperti, saya mendampingi pejabat A, saya senang sekali berdiskusi dengan pejabat A, mendapatkan Oke. Tapi insight apa yang didapat dari diskusi itu, dan mengapa diskusi itu penting untuk dimasukkan ke dalam esai gitu. Jadi bukan tentang pejabat A dan bagaimana dia begitu memiliki pengaruh di sini gitu. Jadi itu bukan fokus atau ketertarikan di dunia akademiks gitu, tapi ide dan gagasan apa yang diberikan oleh diskusi itu untuk akhirnya apa sih langkah yang pegawai bisa ambil setelah dapat insights dari situ. Itu sih. Jadi begitu. Kan berarti ini plus-plusnya Teh Gilang, selain tadi pelaku praktisi, pelaku dalam hal ini berpengalaman khusus untuk diri sendiri ya, bisa menghadapi para panelis atau juri-juri atau apapun penilai dalam wawancara, tapi juga terjun langsung untuk memberikan manfaat, pengalaman, experience-nya dengan teman-teman, rekan-rekan, biar bisa tahu ya fenomena. Ternyata memang ditemukan seperti itu ada ya. Betul. Kecenderungannya mungkin, jadi belum ya itu connect mengkoneksikan antara pengalaman. Sebenarnya PNS itu kayak pengalaman ya Teh ya. Apalagi yang bersentuhan dengan stakeholders kita ya. Itu sebenarnya sesuatu yang menarik untuk dielaborasi. Tapi sayang sekali linknya dengan apa sih jurusan atau program studi yang pas untuk itu tuh masih jauh gitu. Sehingga ini masuk lagi ke tim Dilan. Jadi kita membuat rencana kebutuhan pendidikan lanjutan yang benar-benar memperhatikan dari top down nih, dari rencana pembangunan jangka panjang dan mencoba mempertemukan minat dari pegawai gitu. Jadi itu sih.
Ya itu dia yang sedang garapan besar diantaranya yang insya Allah tadi inline, nggak hanya sekedar mendengarkan keinginan pihak-pihak dalam hal ini pegawai, tapi juga kita harus inline nih. Tujuannya kan kita mau berangkat kemana nih kan? Betul. Seperti itu. Oke. Teh, tadi itu terkait wawancara dan lain-lain. Ada hal lain nggak yang harus disiapin gitu? Preparation dan lain-lain preparation. Nah itu tuh selain tadi exactly ada esai ya kan. Lalu kita juga harus ready dengan apa ya? Kalau dulu ada leaderless LGD leaderless group discussion, lalu ada lagi apa? Mungkin sekarang juga makin updated ya, khusus misalnya untuk LPDP nih, dari satu tahap ke tahap lainnya mungkin berubah-berubah terus kan siklusnya gitu. Seperti apa itu bisa cerita Teh? Sebenarnya saat ini yang LPDP gitu ya, yang afirmasi program afirmasi PNS itu yang sekarang mungkin namanya bukan afirmasi lagi, itu untuk PNS itu sebenarnya lebih mudah ya prosedur. Misalnya ketika kita sudah lolos seleksi administrasi dan mendapatkan LOA, kita tidak perlu mengikuti tes skolastik misalnya. Jadi langsung ke wawancara substansi. Jadi sebenarnya yang kita fokuskan itu adalah menulis esai dengan baik, dan inspiring dan ya kalau dibaca itu tidak bosan gitu, tidak membuat yang juri kita mengantuk gitu. Kemudian menulis kontribusi yang konkret, tidak yang mengawang-awang. Kemudian juga terakhir adalah mempersiapkan wawancara, membuat simulasi. Kalau ini sudah dilakukan oleh ya pada saat pendampingan sih, simulasi wawancara meskipun bukan ya difasilitasi tim Dilans sih. Oh ini officially dari tim BKD juga? Tidak official tapi dari Profesor Denny Juanda Puradimaja. Beliau menginisiasi pendampingan ini kemudian difasilitasi oleh BKD. Oh ini kabar baik sekali. Tapi berarti khusus untuk ASN dulu ya? PNS ya karena PNS. Ya terbentur aturan. Iya. Kita masih menunggu ya untuk aturan yang ASN secara utuh gitu kan? Betul. Berarti alhamdulillah dong ya fasilitasnya ini berarti terbuka loh Teh informasi ini walaupun belum officially tapi hal seperti ini menjadi apa ya hal baik yang harus disampaikan karena pasti banyak nih Akang Teteh ASN Pemprov Jabar mungkin atau bahkan di luar pun gitu kan perlu nih hal-hal seperti ini pendampingan secara khusus karena pasti kan rata kebanyakan orang itu kan mungkin first trial gitu kan first trial lalu, seperti halnya Teh Gilang kemarin saya juga sama dulu coba gagal tapi LPDP goal. Nah itu kan kalau teman-teman bisa langsung apply LPDP langsung dapat kan apalagi itu sangat bermanfaat. Teh berikutnya nih ya tadi udah berarti S2 saat itu tahun 2014 ya Teh ya berangkat. Betul. Belanda tuh 2 tahun ya kalau 2 tahun S2 sampai berarti 2016. Iya. Selesai dengan beliau tuh jurusannya agak-agak teknik juga nih. Iya, spatial planning. Spatial planning ya di S2 di mana? Di Wageningen University. Wageningen. Okay. Back to Indonesia saat itu setelah selesai? Iya, tentu saja karena kan kita harus kembali dulu ya. Harus kembali dulu ikatan dinas, menunaikan ikatan dinas meskipun fleksibel ya. Jadi kembali dulu prosesnya waktu itu kemudian selama 2 tahun kalau nggak salah sambil preparation untuk apply S3. Ini juga kecelakaannya apply S3 ini sebenarnya saya ingin ada jeda dulu antara S2 dan S3 tapi karena keluarga, jadi ini faktor keluarga juga sangat penting dalam menentukan arah kehidupan kita. Karena keluarga semua di sana gitu, akhirnya ya mau nggak mau kita harus apply beasiswa gitu untuk melanjutkannya. Kalau nggak salah Teh Gilang juga suami juga melanjutkan di sana. Betul. Luar biasa ini keluarga hebat yang cemara yang hebat gitu ya yang bersekolah tujuannya itu tadi diantaranya ya. Berarti kembali di tahun berapa Teh di Belanda lagi? Ya kembali melanjutkan 2019. Dengan 2019. Special planning masih dengan spatial planning sekarang menjadi land use planning kemudian
Dengan supervisor yang sama karena ya dapat endorsement dari beliau ya. Tapi kalau secara proses nih ya, ini mungkin jadi pertanyaan juga di beberapa rekan-rekan yang sudah selesai dengan S2 tapi juga mau lanjut S3, itu ada treatment khusus kah dari LPDP, ada excuse gitu, nggak usah tes lagi atau gimana gitu Teh? Pada saat itu ini aturan sering berubah ya karena mungkin menyesuaikan kebutuhan LPDP juga gitu. Pada saat saya baru lulus itu ada yang memang diizinkan untuk langsung. Hanya saja ketika saya apply ternyata aturan sudah berubah gitu. Jadi harus memiliki jurnal akademik sebelum kita bisa apply. Tapi kemudian setahun kemudian atau 2 tahun kemudian aturan berubah gitu. Ya yang memungkinkan saya untuk apply karena tidak perlu harus publish jurnal dulu, tapi ya ikut tes lagi gitu. Nah, padahal 2 sebelumnya kan tidak usah ikut tes tapi bisa langsung apply gitu beasiswa. Oh iya, kebijakan juga ya dinamis gitu, sesuai dengan. Dan kita juga harus semakin melek ya informasi-informasi tersebut itu kan bisa dengan cepat gitu kan ya Teh. Kita udah terlanjur terbawa mood bahwa kita harus nungguin harus jurnal dulu, publish, padahal di sebelah kebijakan udah berubah, pintu udah dibuka gede-gede gitu ya. Seperti itu. Berarti tetap ya ada tes ya? Tetap ada tes waktu itu. Belum dibebaskan untuk tes, untuk tidak ikut tes skolastik meskipun sudah ada LOA juga waktu itu. Jadi tetap ikut. Jadi sebagai PNS yang sudah lama tidak bergelut dengan hitung-hitungan, akhirnya belajar lagi untuk bisa lolos gitu. Ya lumayan skornya nggak kalah ya dengan anak yang fresh graduate gitu. Percayalah ya. Old veteran never dies. Oke, ya itu. Kemudian dalam wawancara tentunya kita punya nilai plus ya, karena selain PNS kita juga udah punya banyak pengalaman ya. Jadi elaborasi itu kaya gitu. Jadi ya percaya diri sebenarnya. Nah satu lagi, ini kuncinya sebenarnya percaya diri. Jadi para pegawai ketika simulasi itu tampak kurang percaya diri Teh. Jadi nggak yakin dengan apa yang ditulis, sebenarnya yakin aja gitu, pura-pura aja gitu, pura-pura kita yakin, pura-pura kita percaya diri, entusias gitu ya, entusiastik dan happy gitu melihat, jangan keeng dulu gitu kayak, aduh aku takut gitu. Pasti udah kenyahuan ya mau lulus pada gitu. Jadi jangan gitu dulu, happy dulu, optimis meskipun jangan over pede dan optimis ya. Jadi kita nggak bersiap dengan baik. Itu sih Teh. Iya berarti tadi benar sih Teh, kalau kita nggak terkesan gitu ya, nggak menguasai apa yang kita tulis ya pasti akan dengan mudah terbaca ya dari gesture gitu kan, gesture kita juga akan sangat mudah terbaca bahwa kita nggak pede, kita takut. Tapi kalau kita sok pede, tapi nanti ketahuan nih sama orang yang pede, dia sok pede kan. Tapi kuncinya tadi adalah penguasaan dan kita pede dan antusias dan apa yang kita tulis di proposal kita, gagasan-gagasannya dituangkan. Jadi harus pede ya. Betul harus pede. Kunci. Dan satu lagi Teh sebenarnya menentukan adalah ketika wawancara mereka bertanya tentang keluarga. Oke. Nah ini nih jebakan Batman nih diantaranya. Oh iya banget. Coba gimana Jadi nih? Pada saat saya S2 saya ditanya tentang keluarga. Bagaimana keluarga kamu ketika misalnya kamu lolos gitu beasiswa? Apakah mereka akan ikut atau akan tinggal, dan bagaimana reaksi pasangan kamu? Kalau dalam konteks saya pasangan itu tidak masalah, bahkan sangat mensupport saya untuk sekolah. Kalau soal mereka ditinggal atau ikut, itu tuh sebenarnya pilihan, tapi saya mengatakan bahwa saya being realistik gitu. Jadi sebagai PNS saya tidak mempunyai uang banyak untuk membawa keluarga saya. Saya mengatakan bahwa kerinduan, kalau keinginan untuk engage dengan keluarga itu kan sudah ada teknologi. Jadi saya rasa itu cukup untuk itu. Kemudian pada saat S3, mereka bertanya bagaimana dengan keluarga, apakah sudah ikut akan ikut atau ditinggal. Pada saat itu jawaban saya adalah keluarga sudah di sono duluan. Iya, jadi itu memotivasi saya untuk semakin gigih gitu. Melanjutkan sekolah, dan itu salah satu tidak dapat dihindarkan ya, salah satu aspek atau faktor yang sangat memotivasi kita ketika kita sedang sekolah dan
harus menyelesaikan sekolah itu sih. Pas deh, itu support system utama ya. Betul, yang makanya mungkin Akang Teteh juga yang pernah berpengalaman LPDP ya Teh ya, dari tahap ke tahap, diantaranya khusus mungkin untuk perempuan ya, kaum wanita gitu, kaum perempuan, pertanyaan itu menjadi satu hal yang kayaknya rada agak-agak harus kitanya ekstra gitu, mengelaborasi tadi, menyampaikan reasoning dan juga yang harus realistik tadi kata Gilang sampaikan. Dan rata diantaranya yang gagal pun di situ ya Teh ya, pertanyaan keluarga gitu, tidak bisa meyakinkan bahwa iya orang saya di sini kan juga didukung suami ya, bahkan nganter mungkin antar wawancara atau apapun gitu, tapi hal-hal lain juga kita tadi harus diyakinkan gitu, karena berarti tadi Teh catatannya ketika wawancara itu your future gitu kan, kamu akan seperti apa, jangan blunder dengan narasi-narasi yang hanya sekedar label-label gitu ya, tapi kita harus masuk lebih dalam gitu kan, mengkoneksikan gagasan kita dengan dinamika yang akan ada di depan sana, apa yang bisa kita kontribusikan. Yang kedua tadi Teh Gilang sampaikan untuk wawancara keluarga, itu juga kita harus reasonable, dan Teh Gilang diuntungkan ya karena sudah duluan di sana, jadi satu motivasi ya untuk bisa balik. Pada saat menjawab sebenarnya saya agak ragu gitu, apakah itu akan menguntungkan atau merugikan saya gitu, apakah misalnya dia ingin sekolah hanya karena keluarga, jadi saya agak berstrategi gitu menjawabnya. Tapi dari real life-nya, dalam real life-nya itu support pasangan itu sangat penting sebenarnya untuk kita melanjutkan pendidikan, karena raising a child it needs a whole village gitu. Itu sama ketika kita kan sekolah, kita memerlukan support dari seluruh anggota keluarga kita gitu. Misalnya ada kemungkinan untuk long distance marriage atau relationship lah ya bagi yang belum menikah. Nah itu harus dibicarakan sungguh-sungguh, misalnya kemungkinan berapa lama akan long distance dan bagaimana akan mengatasinya, apakah pasangan memiliki komitmen yang besar untuk itu, dan bagaimana dengan anak-anak, pengasuhan, finansial, karena satu lagi aspek finansial kan akan berubah. Ketika kita sekolah pada saat itu saya benar-benar tidak dapat TPP. Kalau sekarang kan sangat bersyukur ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, BKD sangat concern, jadi PNS yang sedang sekolah masih mendapatkan tunjangan, jadi itu sangat membantu sih. Betul. Itu salah satu bentuk support dari Pemprov Jabar untuk rekan-rekan ASN yang lanjutkan studi, diantaranya adalah TPP masih per tahun kapan ya? Lalu ya kalau nggak salah ditetapkan ya dalam peraturan khususnya bahwa TPP untuk yang lanjut studi itu tetap ada dengan aturan tersendiri ya. Nanti kita bisa rinci lah seperti apa, nanti bisa dikonsultasikan ke BKD juga ya, seperti apa. Makanya ini hal yang luar biasa ya, Pemprov Jabar. Pemprov Jabar sudah sangat bermurah hati memberikan support. Juga karena saya berasal dari 300 dokter ya. Jadi pada saat itu saya juga mendapatkan support untuk kursus IELTS dan juga tesnya Teh. Jadi kebayangkan itu sangat mahal gitu, mahal. Jadi ketika saya mau lanjut S2 saya harus nyicil nabung untuk ikut tes. Tapi pada saat ada S3 gitu 300 dokter, saya sangat bersyukur ternyata difasilitasi gitu Teh. Jadi ya apa sih yang nggak diberikan oleh Pemprov Jabar ini, dan ya kita harus membalasnya dengan ikhtiar dengan baik itu untuk dapat beasiswa dan menyelesaikan studi kita. Pastinya. Betul kata Teh Gilang, apa sih yang enggak dari Pemprov Jabar gitu untuk Akang Teteh yang mau lanjut sekolah. Makanya hayu yang mau lanjut sekolah dikonsultasikan, diobrolkan ya dengan tim kepegawaiannya di perangkat daerah masing-masing loh gitu. Karena kita harus mulai berstrategi ya Teh ya, dengan tadi inline antara minat dengan juga tujuan Indonesia emas, Jabar emas juga gitu. Ya kan seperti apa strateginya diterjemahkan di situ. Teh Gilang, nah dari segala pengalaman itu kita kan pasti masuk nih ke fase ketika akhirnya berangkat nih kan.
akhirnya berangkat. Saat itu Teh Gilang langsung sama suami dan bawa yang keluarga pada atau saat master tidak, kami Tidak, ya? ya LDR dulu. LDR dulu ya saat itu. Lalu saat dokter kami berkumpul, tapi setelahnya 3 sampai 4 tahun setelahnya saya LDR lagi. Berjuang lagi. Sekarang masih LDR kah? Enggak dong. Sudah berkumpul ya, alhamdulillah. Ya. Nah, Teh cerita dong, gimana sih tantangannya nih, challenge yang pastinya inti utama dari rangkaian itu adalah sekolahnya itu kan, ikhtiar beasiswa, ikhtiar LOA, ikhtiar segala macam gitu, untuk sampai akhirnya dapat you got it, scholarship, terus at the end sekolah, dan semua ikhtiar itu ujung-ujungnya sekolah selesai, pertanggungjawaban pemerintah atau pemberi beasiswa, we're done gitu loh, it's done gitu loh, dengan PhD-nya beliau gitu. Nah itu cerita gimana Man? Jadi kalau pada saat mencari beasiswa ada 3 keywords. Preparation. Kalau pada saat sekolah beda lagi Teh. Apa itu? Fokus. Tidur siang asli. Kita akan korek fokus and tidur siangnya. Gimana tuh cerita? Fokusnya gimana? Kemana? Dan harus gimana nih? Tidur siangnya di mana nih? Pula di office. Jadi itu tidak literally tidur siang. Jadi gini, kalau kita keluar negeri itu kan kita ada fase honeymoon ya Teh. Ya Teh Ruli kan pasti sudah pernah mengalami. Kita happy, kita ingin menjelajahi dunia yang baru. Nah itu distraction banget untuk studi kita gitu. Kita ingin jalan-jalan padahal ada deadline proposal misalnya. Terus kita ingin menulis paper tapi ada keinginan untuk eksplorasi negara tetangga nih gitu. Nah kalau kunci saya adalah kembali lagi ke pertanyaan, kamu ngapain sih kesini gitu? Buat apa sih kamu kesini jauh-jauh gitu? Kalau cuma mau jalan-jalan aja bisa cuti kan. Jadi ya kalau pada saat saya sekolah saya tidak mengenal ada hari libur, meskipun ada summer vacation ya. Tapi menurut saya itu adalah waktu-waktu saya paling produktif karena siang di negara yang sana lintangnya agak tinggi itu menjadi panjang kan kalau ke summer. Jadi itu waktu saya paling produktif. Jadi saya tetap fokus ke tujuan saya ke sini apa gitu. Meskipun tentu saja jalan-jalan sesekali bisa, hiburan sesekali bisa untuk menjaga mental health. Fokus yang kedua adalah menjaga mental health anak-anak juga. Hal ini sering terabaikan Teh. Padahal anak-anak itu ketika mereka pindah sekolah, teman-temannya ganti, ada bahasa baru yang harus mereka pelajari yang benar-benar baru gitu. Mereka tidak tahu apa-apa gitu. Dan tercabut dari komunitasnya di rumah gitu ya Teh, itu pekerjaan berat bagi orang tua. Ada beberapa anak yang mengalami kayak mereka berhenti bicara gitu ketika pindah gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak saya cukup lancar gitu, meskipun misalnya ya adalah 1-2 hiccups gitu ya. Tapi ya itu harus dibicarakan dan dibicarakan dengan anak sebagai orang dewasa gitu. Jadi memperlakukan anak sebagai orang dewasa dan bukan anak yang harus ikut orang tua. Pokoknya orang tua bilang kamu harus pindah ya pindah gitu. Tapi dikomunikasikan dan kemudian apa sih membuat kamu misalnya kepikiran atau sedih. Kadang-kadang mereka masih sedih Teh. Padahal kan orang tua melihat kayak kalau anak-anak mah gampang gitu ya. Belajarnya gampang. Tenang aja, adaptasinya mudah gitu. Tapi sebenarnya mereka juga mengalami hambatan sendiri Teh. Jadi itu sebagai orang tua yang juga PNS pelajar gitu harus saya rasa itu butuh gitu mendapat perhatian ketika kita membawa keluarga dan anak-anak. Dan pasangan juga Teh, misalnya pasangan dalam konteks ini tidak bekerja itu, tidak PhD juga gitu, harus melepas pekerjaannya gitu. Nah itu harus dikonsultasikan dengan baik sih, dan harus dibuatkan misalnya channel, misalnya mereka bisa bekerja kembali ketika di Belanda gitu, atau di tempat yang baru gitu. Ya itu sih Teh. Jadi fokus tidak hanya academics, tapi juga fokus kehidupan pribadi sehingga jalan beriringan. Dan terakhir itu udah tidur siang.
Jadi serius banget sih. Aku sampai ini kayak rumus baru ya tidur siang. Kita harus menyimak baik-baik gitu. Jadi ini rumus yang saya adapt dari salah satu kolega saya yang sangat produktif tes. Jadi selama 4 tahun dia lulus tepat waktu. 4 tahun PhD, membawa keluarga juga. Dia menulis 5 academic paper di jurnal papers yang bagus ya, di jurnal yang bagus. Q1 bukan yang yang membayar gitu, bukan yang berbayar. Kemudian dia juga publish satu book chapter. Satu book chapter, menulis satu book chapter lagi. Kemudian ada kolaborasi riset dengan koleganya gitu. Jadi itu sangat wow gitu. Dan resep dia adalah punya waktu untuk refleksi. Ketika kita misalnya kayak seperti pada saat kita ngantor kan ada jam kantor, jam istirahat. Ketika kita istirahat, sediakan waktu untuk melakukan refleksi. Jadi kadang-kadang dia memang literally tidur siang teh untuk membugarkan otak karena mumet sekali kan teh membaca, menulis, membaca lagi, menulis, membaca, menulis. Jadi tidur siang itu memberikan waktu otak kita untuk refresh. Kemudian tidak literally tidur siang, bisa juga dengan jalan. Jadi salah satu kebiasaan saya di Belanda ketika setelah saya makan siang gitu dengan teman-teman kolega saya di kantor adalah lunch walk. Jadi setelah kita lunch, kita jalan-jalan gitu sekeliling gedung atau sekeliling kampus, tergantung ya. Biasanya kalau kolega yang diajak adalah orang Belanda itu biasanya sedikit cepat dan jauh gitu. Ketinggalan gitu ya. Tinggalan dengan langkah kaki yang tidak panjang. Baiklah, nah itu kemudian dalam waktu-waktu itu kita bisa berdiskusi, kita mendapatkan oh iya ya, kenapa kita buatnya nggak seperti itu ya. Jadi kan proses riset itu kan kreativitas ya teh. Jadi membangun sesuatu yang baru dari kolase-kolase yang disediakan oleh berbagai research paper kan. Betul. Jadi ada hal yang baru, kenapa? Nah, inspirasi hal yang baru itu biasanya ya dari tidur siang itu, dari lunch walk itu, dari ngopi-ngopi, merenung gitu, ngeheuleng sejenak gitu di taman kampus gitu. Itu sih teh. Jadi ya sediakan waktu untuk refleksi. Tidak semua waktu harus dihabiskan untuk produktif karena kan productivity itu naik turun gitu. Jadi maafkanlah diri kita sendiri ketika misalnya hari ini saya tidak terlalu banyak menulis atau tidak terlalu banyak membaca. Manfaatkan untuk refleksi yang menurut saya itu adalah sesuatu yang produktif. Dan nanti nge-boost lagi kan? Betul. Karena udah refresh. Ini kalau udah dipaksa nanti mesin juga kan ada waktunya harus panas ya, terlalu panas jadi mogok. I see tuh. Jadi kan kadang-kadang kita lihat ya, preparation, fokus, tidur, refleksi, ngopi, jalan, betul. Makan, gitu kan? Nah, seperti itu yang akan yang nge-boosting kembali, reboost gitu kan kita untuk ada gagasan lain dan lain-lain. Dan it happens to you juga ya. Jadi tertularkan gitu ya dari seorang teman yang menginspirasi tadi. Tentu saja gitu, saya mendapatkan tips yang baik dari kolega saya ini. Tapi ya karena mungkin kemampuan akademik yang memang berbeda gitu. Jadi tapi ada hal positif yang bisa saya ambil, yaitu kita jangan terlalu lelah lah sehingga kita ingin stop gitu, tapi boleh lelah, istirahat, tapi jangan berhenti gitu sih yang saya bisa ambil. Nah selama beberapa tahun ini ada, pada saat saya PhD ada masa-masa pasti mungkin Bu Ruli juga mengalami ketika kita mempertanyakan decisions kita untuk sekolah. Exactly. Kenapa sih harus sekolah? Selalu ada. Pasti ada ya, selalu ya most likely. Kenapa sih sekolah jauh-jauh tuh? Kalau di Indonesia mungkin kita bisa lebih dekat dengan rumah, keluarga, nyaman gitu, dan mungkin tidak sesulit karena kan bahasanya berbeda ya. Jadi harus memakai bahasa second language atau second, third atau fourth language. Kita biasanya orang Sunda, kita beberapa bahasa. Nah itu jadi kayak kenapa sih harus seperti ini gitu. Jadi perlu waktu untuk wind down, untuk ya santai sejenak gitu.
untuk liburan lah, ambil liburan gitu sesekali bisa gitu, untuk merenungi dan mengembalikan mengembalikan diri kita gitu ke esensi bahwa apa sih yang membuat kita kesini gitu, apa yang membuat kita waktu itu memutuskan untuk mengambil riset 5 tahun atau 4 atau 5 tahun riset di bidang yang sama dan tidak bosan gitu. Apa sih membuat kita semangat? Dan ada satu kata-kata dari teman saya yang kebanyakan diskusi, ngobrol, makan siang. Jadi satu teman saya mengingatkan bahwa ingat deh kenapa misalnya founding parents kita, dari misalnya Muhammad Hatta kembali ke Indonesia gitu. Padahal misalnya kalau di Belanda dia bisa dapat pekerjaan nyaman, di Indonesia kan waktu itu perang kemerdekaan, belum, masa depannya belum tentu gitu. Jadi apa sih membuat founding parents kita kembali ke Indonesia gitu? Ya itu cinta kepada tanah air dan keinginan berkontribusi apapun yang terjadi di tanah air gitu. Jadi itu sih yang tetap membuat saya berjalan gitu ya, walaupun gak berlari gitu, menyelesaikan PhD saya. Dan terbukti survive, selamat, dan well. Oke, ini tipsnya luar biasa loh. Kita harus selalu ini satu di antara ikhtiar kita ya Teh Gilang ya. Amin. Untuk ya, menularkan nih semangat-semangat, gagasan-gagasan yang tadi kembalikan ke tracknya gitu kan, bahwa teman-teman Akang Teteh yang sudah berminat ada ini ikhtiarkan poll ya, disiapkan poll preparationnya tadi. Ketika sudah ada jalan pun jangan lupa kita apalagi kalau lewat jalur beasiswa itu kita harus ada pertanggungjawaban. Betul. Untuk negara, untuk perbaikan masyarakat Indonesia pada umumnya dan sebagainya. Keren nih Teh Gilang. Teh Gilang bisa share, bisa ini nggak kasih apa tuh? Apa deh buat Akang Teteh yang mau sekolah, khususnya misalnya LPDP. Tadi kita agak-agak mention banyak nih LPDP karena kesempatannya juga memang luas ya. Kita jangan sia-siakan juga. Karena banyak juga ya Akang Teteh yang nanya, ayo dong bahas LPDP gitu. Ternyata seorang Teh Gilang di sini yang alhamdulillah bisa sharing. Ayo Teh, cerita Teh, tips, trik atau apapun wejangan yang bisa. Ayo deh Akang Teteh, jangan ragu nih buat sekolah atau gimana. Wejangan ya, aduh sebenarnya saya belum begitu luar biasa untuk memberikan wejangan ya Teh. Okay. Tapi ada satu hal sih yang saya ingin kalau lautan tangguh itu tidak lahir dari lautan yang tenang ya, pasti lautan yang banyak badai gitu. Bagi teman-teman yang sekarang merencanakan atau struggling itu sudah beberapa kali gagal mencoba beasiswa gitu, tidak hanya LPDP, ya tetap berjuang, tetap kuatkan ikhtiar untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan stay fokus gitu. Meskipun tidak harus, ya kalau lelah silakan istirahat, tapi ingat saja laut yang penuh badai akan membuat kita atau para pelaut itu lebih confident, lebih dependable, lebih kompeten dan lebih capable ke depannya gitu. Jadi anggap saja Tuhan sedang melatih kita untuk itu gitu. Dan tentu saja tetap rendah hati ya Teh, karena kita berhadapan dengan alam dan kehendak Tuhan gitu. Baiklah, well done. Ini sharing luar biasa dari seorang Teh Gilang nih ya. Makasih ya. Nanti kapan-kapan diundang lagi, misalnya ada specifically tahapan mana gitu ya. Beasiswa apa? Sama. Kita akan culik lagi Teh Gilang. Baik Akang Teteh, jangan lupa katanya like, subscribe, komen, follow sosmednya BKD Jabar, dan kita ketemu lagi di Ajib Podcast berikutnya dengan isu-isu lainnya pastinya. Ajib-ajib, ASN Jabar ikut bicara.